Fluid teori dalam arti penjelasan table manner dengan square of service. Nanti table manner akan dibantu sama Dina untuk teorinya, nanti prakteknya square of service akan dibantu saya, Kak Ari, dan itu katanya alumninya Dika. Carla kan katanya, saya juga belum tahu gitu. Nanti akan dibantu square of service. Teman-teman bukan selagi yang ada di depan, cara pelayanan kita juga teman-teman harus cara lihat. Cara penyajian kita. Dari artinya sudah di sekolah pernah dijelaskan bahwa saat kita melayani kita harus selalu dari sebelah kanan. Nah, kita dari sebelah kanan. Oke, kalau memang itu lu ada di sini aja. Nanti setelah ini kalau memang perlu setelah makan kita tambah satu materi lagi untuk square of service, tidak ada masalah. Jadi kita tambahkan satu materi. Oke, silakan. Itu ada yang mau disampaikan dulu? Sampaikan. Kita mulai. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung mulai. Saya persilakan Ibu Dina. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Lebih semangat mulai. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya berharap bahwa table manner hari ini tidak tegang. Kita belajar, kita funny. Oke? Oke, jadi kita akan mulai dari pengertian table manners. Jadi table manners ini merupakan seperangkat pedoman yang secara konvensional diperlukan seseorang saat makan. Biasanya table manners ini digunakan untuk acara-acara besar bersama mungkin para pejabat, kemudian untuk acara-acara besar lainnya, biasanya dinner. Nah, dining etiquette atau etiquette makan ini merupakan perilaku sopan di masyarakat selama makan. Nah, kalau biasanya di rumah kita makan, pokoknya mau garpu kanan, sendok kiri, bebas, tidak pada table manner ya. Table manner ini kita bakalan mengatur cara makannya kita atau bagaimana kita makan bersama dengan orang-orang yang lain, etiket kita saat makan dengan teman-teman atau orang-orang lain yang diundang dalam dinner atau acara makan. Nah, panduan etiket makan ini dimulai dari sebelum makan sampai setelah makan, itu semua diatur. Sebelum makan, ketika teman-teman biasanya makan malam atau dinner ini atau table manner ini biasanya kan dibuat untuk acara-acara besar. Nah, di sini dibilang bahwa kedatangan tiba setidaknya 10 menit lebih awal. Kenapa? Karena ketika teman-teman diundang, suster dan ibu guru diundang, biasanya datang harus lebih awal. Untuk apa? Untuk menghargai yang mengundang. Kemudian kalau seandainya dalam undangan itu dituliskan dress code atau diminta untuk menggunakan pakaian dengan tema atau warna apa, sebaiknya diikuti. Kembali lagi itu untuk menghargai tuan rumah atau yang mengundang. Kemudian datang ke meja makan harus dalam keadaan yang rapi, bersih, melepaskan topi dan tidak boleh menyisir rambut saat ada di meja makan. Jadi kalau sebelum datang ke meja makan, sebaiknya sudah mulai rapi-rapi itu sebelum datang ke meja makan. Jadi biasanya datang ke toilet dulu, rapi-rapi dulu, baru menuju ke meja makan. Nah, biasanya itu berdiri di belakang kursi sampai semua orang berada di meja. Tidak harus semua sih, biasanya para undangan sudah datang, paling kita ngobrol di sekitar sampai nanti tuan rumahnya atau yang mengundang itu datang, silakan duduk, baru kita boleh duduk pada meja. Nah, ini
merupakan contoh formal table setting yang ada di depan teman-teman semua. Boleh dilihat, tapi ini sedikit berbeda karena yang ada di slide ini lengkap ya. Dia mulai dari ada salt and pepper shaker, ada 4 jenis gelas di sini. Ada fish knife-nya sendiri, ada dinner knife, ada salad knife-nya sendiri, ada soup spoon. Tapi yang ada di teman-teman sekarang, di sebelah kiri ada 2 garpu, kemudian di sebelah kanan ada 3 alat makan, dan di atas. Nah, saya jelaskan. Untuk yang di sebelah kiri itu ada 2 garpu, itu ada dessert fork dan dinner fork. Yang besar itu dinner fork untuk makanan utama, kemudian ada dessert fork itu untuk salad. Kemudian di sebelah kanan ada 3 alat. Mulai yang paling luar itu ada dinner knife, kemudian ada soup spoon, dan ada stick knife. Nah, untuk dinner knife di sini dipergunakan untuk salad, yang nantinya penggunaannya itu bersama dengan dessert fork. Kemudian ada soup spoon, itu untuk makan sup. Kemudian ada stick knife yang akan di pairing atau digunakan bersama dinner fork. Kemudian yang ada di atas dari napkin itu ada di sini teaspoon, digunakan teaspoon tapi untuk dessert nantinya. Nah, kalau dulu saya sekolah, ketika untuk setupan seperti ini kita setup dari dalam keluar, jadi dari yang paling tengah nanti keluar. Tapi kalau penggunaannya digunakan paling pertama itu yang paling luar, kemudian nanti sup, baru yang terakhir untuk main course. Kemudian nanti dessertnya setelah kita crumbing down, kita sudah bersihkan untuk main course-nya. Nanti kita yang para waiter waitress-nya yang bakalan mengatur bisa spoonnya untuk makanan penutup. Oke, etika selama makan. Makanan disajikan dari kanan, piring dikeluarkan dari kiri. Jadi nanti para waiter dan waitress bakalan menyediakan makanan yang sudah menjadi bagian dari teman-teman. Ada 4 giliran hidangan, ada appetizer atau makanan pembuka, sup, main course, dan dessert atau makanan penutup. Nah, itu setiap kali dihidangkan, para waiter dan waitress bakal menghidangkan dari sebelah kanan, akan menyajikan dari sebelah kanan. Kemudian setelah teman-teman makan akan diangkat, tapi dari sebelah kiri. Kemudian selalu katakan tolong ketika meminta sesuatu dan terima kasih setelah pelayan melayani Anda. Jadi pasti ada beberapa kasus yang terjadi selama kita makan. Contoh mungkin air habis atau ada alat makan yang jatuh. Nah, itu biasakan untuk meminta tolong. Kalau biasanya alat jatuh, sebaiknya meminta para waiter atau waitress untuk menggantinya dengan hanya mengangkat tangan ke arah waiter dan waitress, pasti akan langsung dibantu. Kemudian buka napkin Anda dan letakkan di pangkuan Anda. Jika Anda meninggalkan meja selama makan, tempatkan napkin Anda di kursi. Jadi ada tanda. Ketika kita mulai makan nanti, kita akan buka napkin yang ada di depan teman-teman semua. Bersih, itu tanda bahwa teman-teman meninggalkan tempat acara atau tempat dinner ini. Kemudian mulai dari cara duduk, jauhkan siku dari meja. Biasakan kita duduk, coba semuanya duduk dengan nyaman dulu, senyaman-nyaman mungkin. Kalau rasa terlalu jauh dari meja, boleh dekatkan kursi. Duduk senyaman mungkin.
usahakan tidak terlalu jauh dari sandaran kursi ya. Boleh contoh. Usahakan untuk teman-teman duduk senyaman mungkin, tidak terlalu jauh dari meja atau tidak terlalu dekat. Senyaman teman-teman tapi bukan dan dalam keadaan yang tegak. Dekatkan kursi. Biar duduknya tegak. Tegak tapi jangan yang kayak mau foto KTP. Teman-teman mau ada KTP ya. Duduk tegak tapi santai. Oke. Jauhkan siku dari meja. Ketika teman-teman mau makan nanti, teman-teman menggunakan alat, jangan taruh siku di atas meja. Biasa kan kalau di rumah, kita kan makan begini, begini. Boleh. Tapi untuk table manner ini, siku tidak boleh naik ke atas meja. Ketika pegang alat, jauhkan siku dari meja. Jangan berbicara dengan mulut penuh. Punya dengan mulut tertutup. Biasanya kan kalau di atas meja, kalau makan di luar enak bercerita. Sejujur-jujurnya bahwa beta juga salah satu manusia yang kalau makan harus cerita. Tapi untuk di table manner ini tidak diperbolehkan. Jadi usahakan kalau mau bicara boleh, bukan bilang selama makan, mulai dari makanan pembuka sampai penutup teman-teman tidak cerita. Boleh. Tapi usahakan punya habis-habis di mulut dulu, baru bicara. Kemudian punya dengan mulut tertutup. Ada beberapa orang yang kalau punya itu, mohon maaf ya, kayak itu tuh sangat mengganggu teman-teman yang ada di sekitar. Gitu. Jadi usahakan punya tapi tutup mulut begitu. Teman-teman pasti tahu maksud. Kemudian suara makan keras seperti seruping dan bersendawa sangat tidak sopan. Dosa nomor 1 ketika di meja makan. Iya. Jadi kayak sebentar ada sup, jangan kebiasaan kan ketemu. Itu tuh biasa. Tapi di luar. Tapi untuk table manner itu tidak diperbolehkan. Atau kayak tiba-tiba doa, bersendau tuh doa, kan? Jadi besok bisa contoh karena besok bisa doa. Nah, makan-makan atau minum air sudah terlalu kenyang begitu, kemudian kayak begitu. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Anda mengganggu teman-teman yang ada satu meja. Kecuali teman-teman makan di kamar. Oke. Selama makan, selalu cicipi makanan Anda sebelum bumbu. Maksudnya di sini sebenarnya akan ada harusnya ada salt and pepper shaker. Nah, tapi jadi biasanya karena disiapkan, biasanya kan ada saja lidah kita kan berbeda, selera kita kan berbeda. Jadi ada yang kayak kurang asin lah, kurang lada lah. Nah, itu yang sebisa mungkin cicipi dulu sebelum kayak. Jangan kan teman-teman semua kan soalnya mungkin ini kayaknya kurang lada tanpa merasa. Feeling hati saya yang main, soalnya pakai lidah. Ini kayaknya kurang asin nih. Soalnya mungkin harus dirasa dulu baru ditambah. Kenapa? Rasa dulu baru ditambah bumbu karena ketika belum rasa dan sudah taruh bumbu, sudah taruh garam atau lada itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu merusak citranya chef yang masak. Chef bisa berpikir kayak, lu pun percaya beta. Nah, kayak begitu. Padahal itu kembali lagi itu selera. Jadi sebisa mungkin untuk rasa dulu baru tambah lada. Manusiawi ya, sonep apa? Tapi bukan sonep apa, tapi kan sonep mungkin. Tapi kalau
makan sini kawan yang di muka basah, itu jadi masalah. Jadi usahakan tunggu sampai dia dingin saja. Dan untuk penggunaan spoon ini, seingat saya, dia tidak dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Kemudian kan kalau untuk sup itu, kalau untuk tin sup atau clear soup itu, atau sup-sup yang cair gitu, dia paling menetes. Tapi kalau untuk thick soup atau sup-sup yang kental itu, teman-teman harus kayak apa ya istilahnya, menghilangkan yang ada sisa di bawah sendok. Iya. Pasti ada pertanyaan, terus Kak sambil menunggu tuh ketong bikin boleh cerita ya? Kembali lagi boleh cerita, tapi kan ketong angkat sedikit-sedikit. Ingat, ini etika makan di atas meja, bukan makan di warung. Jadi makan secantik mungkin. Oke, next. Para tamu harus melakukan yang terbaik untuk berbaur dan melakukan percakapan ringan dengan semua orang. Maksudnya bukan semua orang yang ada dalam ini ruangan ya, yang dengan teman-teman satu meja. Kenapa son boleh Kak, soalnya bepeng kawan ada di ujung, nah terlalu jauh. Kakak nama siapa? Siapa? Jeti. Ya. Kakak Nona yang paling ujung sana? Maya. So mungkin Kak Jeti balik, weh Maya lu makan su abis kok. Kan so mungkin, sangat tidak mungkin. Jadi cerita nanti Kak Jeti cerita dengan Kak Nona siapa? Dengan Kak Alma sa, dengan Kak pokoknya yang satu meja ini sa. Jangan cerita dengan Ibu Delvi agak jauh pokoknya ini meja ada cerita di ini meja sa. Ibu Delvi juga jangan bercerita dengan Kak Alma Ibu. Oke, next. Jangan membuat masalah jika Anda tidak menyukai sesuatu atau tidak bisa memakannya. Nah, ini biasa terjadi di salad. Tidak semua orang itu makan salad atau makan sayur. Kak Jeti makan sayur, makan salad, makan. Oke, sebentar makan habis. Kalau kakak? Oke, makan salad. Seandainya sebentar ada dari antara teman-teman yang tidak suka salad, tolong jangan angkat ini dinner knife ini baru son boleh. Karena gabut toh kawan yang lain makan, dia sendiri yang son suka makan gitu, jadi mulai kasih pisah selada di lain, bawang bombay di lain, dia bumbu di lain, karena gabut. Biasa saya normal, saya kas tinggal tak son usah makan, cerita-cerita omong kosong dengan kawan satu meja. Tunggu saya sampai dong kapan habis makan baru semua clear up, sudah son makan son deh. Kayak begitu sah. Jangan usaha bikin sesuatu, karena dia puasa tidak akan berubah begitu. Jadi lebih tenang sah di atas meja. Oke, next. Matikan ponsel Anda atau alihkan ke mode diam sebelum duduk untuk makan. Tidak sopan untuk menjawab telepon saat makan malam. Jika Anda tapi sama saya normal sah. Yang bagian segitiga tuh ujung di bawah. Yang besar tuh yang dekat ketong. Di pangkuan nih saya taruh di sini. Taruh di pangkuan. Kalau seandainya nanti kalau teman-teman mau keluar, kita ada yang bilang taruh di kursi sah. Jangan taruh di atas. Taruh di kursi. Nah, posisi istirahat dan selesai. Yang dari luar, penggunaan dari paling luar ya. Penggunaan paling luar. Iya. Pegang dulu kok kakak belum lihat. Waiter, waitress tolong dibantu. Pegang dulu, semua pegang dulu, semua pegang. Kita belajar. Semua pegang. Semua pegang. Oke.
Maya. Itu suka nawas dong. Ini Maya, begini. Di atas ini. Kenapa taruh di sini dia bisa potong? Ini daging nih, karas mati salah. Oke. Siapa ini? Nama siapa? Mio, sepeda. Pokoknya jangan salah sebentar. Oke. Next. Silakan taruh. Kembali pada dia posisi. Oke, terima kasih Kak Dina. Di sini akan kembali kita akan praktek. Nanti selesai karena napkinnya sudah dibuka. Oke. Jadi dulu teman-teman sudah lihat. Coba ambil posisi duduk senyaman mungkin. Tapi pada saat duduk dengan duduk langsung dalam posisi nyaman ya. Oke, ini posisi nyaman pada saat pegang sendok seperti ini. Jadi sebentar pada saat makan, teman-teman tidak dalam keadaan lagi kayak gini atau sudah posisi pegang cutleries ataupun sendok garpunya, teman-teman tidak harus geser lagi, mundur lagi kayak gini. Itu akan terlihat bahwa risih karena dia sibuk sendiri. Yang lain sudah ambil posisi dalam posisi benar, masih ada beberapa yang belum. Nah, ini sedangkan makanan sudah ada di. Nah, jadi coba sekarang teman-teman posisi duduknya senyaman mungkin. Jadi tidak terlalu jauh dari meja dan tidak terlalu dekat. Takutnya pada saat sebentar teman-teman akan seperti ini karena terlalu jauh. Karena posisi tangan seperti yang tadi disampaikan bahwa tidak ada sikut seperti itu. Yang boleh diapa cuma pergelangan tangan seperti ini. Break atau sementara potong dan lagi sementara makanan di dalam mulut tidak begitu. Oke, sudah. Kalau sudah dalam posisi nyaman, server tolong dibantu makanannya keluar. Untuk teman-teman tadi yang bukan napkin, napkin untuk posisi setup itu ada banyak. Ada tower, mawar, layar. Teman-teman tidak harus bukanya tuh gerasa gerusuk. Ya, teman-teman buka seperti biasa saja, nanti dia sudah bentuk segitiga dan taruh di atas pangkuan. Tidak harus atau buka full kayak begini baru teman-teman lipat lagi. Tidak. Dia itu sudah dalam keadaan posisi lipat pertamanya itu segitiga. Ya teman-teman tinggal buka rapi dan taruh di atas pangkuannya teman-teman. Pangkuan, ingat pangkuan, bukan bahunya dia. Jangan teman-teman taruh di atas bahu. Orang bara kalau sampai salah bawa dia punya ngeri kebutuhan dari tersebut. Makanya dia pesan stick buat teman-teman kasih spoon yang tadi pakai bisa. Dia mau potong stick pakai yang mana? Ya memang kadang manusia itu mulut saja, tapi tidak mungkin dia bawa dengan stick terus stick terpotong. Gila orang ini dia stick terpotong. Ya harus sediakan sesuai dengan dia punya nasi goreng, stick berarti yang dengan fork dan sebagainya. Kalau ada pasta itu disiapkan. Pada saat teman-teman masuk di restoran saat itu benar-benar tertata bahwa yang menu ini dia punya kata harus ini beda, ini beda, ini beda. Jadi kalau apa, teman-teman harus belajar lagi dari cutleries yang dibutuhkan. Saya jenis-jenis cutleries yang ada itu apa dulu. Setelah itu baru masuk di menunya itu kira-kira dibutuhnya apa-apa. Takutnya kayak tadi dia bilang, sampai dia pesan sup, teman-teman antarnya dinner fork gitu. Terus ada dia punya soup spoon. Nah dia ambil kuahnya pakai apa? Mungkin diangkat mangkuk. Kayak gitu. Tidak. Oke, next. Nah, setup table food ini menyiapkan cutleries kayak tadi.
kondimen. Nah, kondimen itu pasti, maksudnya ada salt, pepper, atau mungkin kebutuhan kalau seandainya menunya itu. Selamat siang, suster. Hari ini kami mengalami suasana yang lain, yang beda, yang membuat kami merasa gembira dan bahagia. Terdorong oleh perasaan itu, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama, bahwa kami diterima untuk melakukan table mena di Hotel Sotis. Karena itu, kami ucapkan banyak terima kasih untuk manajemen hotel ini, untuk Pak Herman, Pak Eko, Ibu Dina, dan semua adik-adik yang sudah memberikan kami kesempatan dan ruang ini. Pak Eko dan Ibu Dina lihat sendiri situasi kami, kenyataan kami, anak dan yatim dua, punya keinginan besar untuk bisa masuk dan mengalami seperti hari ini. Dan bagaimana perasaan kami yang baru tahun pertama dari SMA Kusuma masuk ke sini, waktu kami baru masih di jalan, masih di asrama tadi maupun sampai di depan pintu juga masih bertanya-tanya, aduh nanti bagaimana, apa yang akan terjadi. Bahkan tadi waktu masuk, kita buat apa? Nanti kita buat apa ini? Sekarang sudah ada gelas, sudah ada, saya mengikuti saja nanti apa yang akan terjadi. Pasti dilayani dengan baik. Dan betul, langkah demi langkah dapat kami ikuti dengan baik, terutama suasana yang begitu akrab, sehingga mengusir jauh semua perasaan cemas, tegang, takut, ya. Dan ternyata makanan juga dimakan habis, kebanyakan dimakan habis. Ya, kami memang melakukan latihan, baik di sekolah ada latihan, tetapi dalam suasana kami di kelas dan di tempat praktik yang sangat terbatas. Karena itu kami sangat merindukan suatu waktu bisa keluar dari lingkungan sekolah ke tempat seperti ini. Dan kami disambut dengan baik. Kami sekali lagi, saya atas nama suster ketua program dan Ibu Delmi yang sudah pernah di sini, dan juga suster kepala sekolah kami sekali terima kasih. Karena merasa kami menyenangkan, dan saya yakin apa yang disajikan Pak Eko, Ibu Dina, semua bisa diserap oleh anak-anak karena tidak merasa tegang santai. Tadi merasa terdiam-terdiam juga, kami senyum-senyum kami makan. Mereka merasa nyaman dan bebas. Banyak dan kami memang memilih Sotis karena kami merasa lebih dekat dengan Sotis. Karena itu kami tidak lagi selain kami itu jam pertama dari kami juga kami. Dan tadi Pak Eko waktu makan sepatu di sini dan temannya kami kesini saja. Saya bilang tenang saja nanti. Maksud kamu bagaimana? Dan satu kami semua di sini tidak ada hotel yang dari bisa menampung kamu semua di sini. Paling banyak itu sudah rasa kalau Sotis bisa paling banyak. Kalau kami sudah kita mulai sudah dibatasi kan kami lari Sotis, pasti kami bisa baik. Karena itu tidak mungkin kami semua di sini. Jadi nasibnya mau tahu di hotel mana. Belajar kan di sini sudah harusnya ada gambaran. Nanti coba di hotel lain. Maksudnya semakin banyak tempat teman-teman menimba ilmu, semakin banyak pengalaman. Gitu. Pengalaman itu tidak selamanya harus terjun langsung di satu tempat. Gitu. Belajar dari yang cuma sekilas-sekilas kayak gini pun ini bisa jadi pengalaman. Nanti dari sana pada saat sudah pulang sekolah, satu cerita dia punya. Pasti setelah makan itu akan ada cerita masing-masing. Gitu. Nah, cerita itu yang jangan cuma dijadikan guyonan, tapi dijadikan juga sebagai pengalaman. Oh iya, Be punya teman pernah di sini, kejadiannya kayak gini. Nah, jadi saya pun seperti itu, suster. Jadi tidak harus saya ke hotel sebelah untuk belajar, tapi teman-teman yang ada di sebelah itu sebagai media untuk pengalaman saya kalau saya nanya di sana. Dan mereka yang baru kembali dari magang di sini juga sangat bagus. Mereka bisa demo di depan tamu waktu kami ada kegiatan pertemuan dengan
orang tua. Iya, dengan industri-industri terkait. Memang kami undang dari sini berhalangan sehingga tidak pergi, tapi kami buat dalam bentuk Zoom. Waktu itu Ordi ya, Kawan Ordi. Ordi buat demo bagus sekali dan semua senang. Kali ini mereka cukup bagus. Dan dari sini, umumnya karena mereka cukup lama di Timur maupun di Jawa, mereka cukup lama sehingga bisa berbagi ilmu dengan baik. Dan kami bawa mereka untuk beri pelatihan juga di paroki atau di desa. Sangat beda dengan yang lalu-lalu. Karena mereka seperti betul-betul tutor yang bisa menggait mereka yang dilatih. Dewasa kemudian ilmu mereka bertambah, keterampilan, sehingga kami tidak meragukan lagi untuk nanti melaksanakan ujian nasional. Iya. Kebetulan di sini Ibu Dina, bapaknya jadi penguji kali biasa. Oh, itu sampai tempuas sekarang. Jadi ketemu di sini. Untuk itu terima kasih banyak. Kami juga minta maaf kalau ada kelancangan-kelancangan tertentu atau waktu mendengarkan materi ada yang kurang serius. Kami minta maaf. Dan satu permintaan kami, apakah kami boleh juga ke kitchen? Oh, Lihat? boleh, tapi saya tidak bisa langsung sekalian semua. Iya. Mungkin kita bagi beberapa. Ini berapa orang semua tadi? 16. Mungkin kita bagi 3, suster. Iya. Nah, kita bagi 3 karena suasana di kitchen licin apa lain sebagainya. Terus dari GM juga tidak mau terlalu banyak. Jadi kalau saya memang tidak bolehkan karena maksudnya kitchen juga area saya. Tapi itu saya batasi mungkin 5 orang dulu, 5 terus 6. Kayak gitu. Mungkin 5 siswa dengan nanti ya siswa dengan 1 suster atau 2 suster dampingi tidak jadi masalah. Kita nanti langsung ke bawah. Nanti kita lihat kitchen, kita lihat pastry. Nah, sekalian itu boleh suster. Nah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Terima Kita kasih beri banyak aplaus. suster. Baik, kalau kayak gitu supaya tidak